Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bu. Sehat ya? Alhamdulillah, Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Nih Ibu lagi nggak di rumah ini. Ngungsi karena rumah Ibu lagi diperbaikan. Ya sambil udah siap ya yang ini yang mau presentasi? Sudah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita masih tetap diberi kesempatan oleh Allah saling bertemu walaupun via layar ya. Dan semoga kita tetap sehat ya, dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Kemarin baru tadi sudah keluar ya jadwal untuk UTS, yaitu hari Jumat ya, hari Jumat jam 3 kalau nggak salah. Teknisnya Ibu belum paham ya, nanti teknisnya seperti apa. Tetapi kalau nggak salah itu nanti mungkin tetap pakai Google Meet ya, biar terlihat itu ya siapa-siapa yang hadir dan sebagainya. Dan kemudian untuk soalnya nanti nggak banyak tapi lumayan banyak. Artinya yang ada dua tipe. Yang pertama adalah tipenya itu PG ya, pilihan ganda itu kalau nggak salah 10 ya. Dan kemudian yang bagian keduanya adalah soal esai. Soal esai ini ada dua soal. Nah, salah satu soalnya adalah berkenaan tentang yang Ibu kasih tugas itu loh, yang Anda mengikuti salah satu webinar terkait perpustakaan. Kemudian dari hasil webinar itu apa sih yang Anda dapati gitu kan ya? Apa yang Anda dapati, kemudian siapa pembicaranya, judulnya apa, dan berkenaan tentang apa. Kemudian teknisnya kalau teknisnya itu nanti melalui Google Form ya. Nanti Ibu sebar gitu ya Google Form-nya, atau mungkin nanti tertulis sih, ada tertulis sudah Ibu berikan kepada prodi ya. Tapi Anda cukup mengerjakannya itu melalui Google Form. Nah, perlu Ibu ingatkan bahwa dalam PG itu nanti metodenya metode acak. Jadi jangan sampai Anda nanti menanyakan kepada teman-temannya, nih nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa gitu ya. Karena belum tentu benar. Ya karena itu metode acak. Nanti jangan-jangan ketika misalnya Anda memberitahu kepada teman Anda, malah teman Anda yang benar, Anda yang salah, ataupun sebaliknya. Selain itu sebenarnya ada satu lagi ya, maksudnya sebenarnya soal UTS ini sebetulnya kolektif ya. Kolektif artinya di UHAMKA ini kan ada 6 orang dosen ya, 6 orang dosen yang mengajar manajemen perpustakaan. Nah, tadinya itu kami itu ini sedikit cerita ya. Menyamakan semua artinya jadi soalnya itu dari koordinator ya, kita kan ada koordinatornya juga. Dari koordinator itu 50 soal gitu, 50 soal untuk PG. Tapi kayak saya kurang srek gitu ya dengan PG 50 soal itu ya. Sebab saya keburu sudah memberi tugas kepada Anda berkenaan tentang Anda mengikuti salah satu webinar dan itu menjadikan salah satu UTS dan UTS. Jadi kemarin itu ada dua macam jadinya, dua model ya, bukan macam, dua model. Yang satu model mungkin dari koordinator, yang satu dari saya. Nah, mudah-mudahan nanti yang keluar dari model dari saya ya. Kalau dari saya itu, dari Ibu itu tadi ada dua bagian. Yang satu bagian adalah berkenaan tentang PG, dan yang kedua adalah berkenaan tentang soal
dua esai ya, dua esai. Yang perlu Ibu ingatkan adalah bersikap ini ya, dalam menjawab soal itu bersikap objektif ya. Maksudnya Anda jangan berusaha untuk menyontek ya. Walaupun nanti teknisnya itu kalau nggak salah kan nanti diserahkan ke dosennya masing-masing ya. Artinya nanti mungkin pas pelaksanaan itu Anda tuh wajib membuka videonya ya, sehingga Ibu tahu aktivitas Anda tuh seperti apa. Tapi kan namanya layar ya, sebatas layar cuma kelihatan mukanya aja ya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti di belakang, di bawah layar gitu ya, sambil, oh ini nomor 1 apa nih, nomor 2 apa nih, jangan sampai seperti itu. Nanti malah kasihan, nanti keliru. Dan kalau untuk PG-nya itu bisa langsung Anda lihat hasilnya berapa. Gitu. Mudah-mudahan ya, Ibu juga baru pertama kali tuh buat Google Form yang langsung ada hasil nilainya. Jadi yang untuk PG-nya itu langsung terlihat misalnya nilainya itu misalnya berapa, misalnya entah 30, entah 40. Yang jelas satu soal itu nilainya 5. Tinggi ya. Satu soal nilainya 5. Kalau 10 kan berarti 10 kan berarti 50 ya. 50. Jadi yang bagian satu itu nilainya 50, dan untuk esai juga nilainya 50. Satu nomor yang esai itu 25. Jadi 25 dikali 2 jadi kan 50. Nah, kalau yang esai satu nomor itu 5. Jadi kalau Anda salah 1 berarti kan 45. Kalau salah 2 berarti 40. Seperti itu. Jadi Ibu saran Ibu baca secara cermat ya, secara cermat soal yang ada, sehingga Anda nanti bisa memilih antara A, B, C-nya itu secara benar. Dan mudah-mudahan sih tidak ada ini ya, tidak ada soal-soal yang menjebak, tidak. Tapi yang penting adalah baca soalnya. Dan juga soalnya itu dimulai dari pertemuan pertama sampai pengembangan koleksi. Sampai pengembangan koleksi, karena kan kemarin itu pengguna perpustakaan ini kan belum masuk ya, baru hari ini gitu. Jadi soalnya itu sampai pengembangan koleksi. Nanti yang pengguna ini nanti dijadikan soal untuk UAS. Mungkin itu pengantar dari Ibu untuk sementara. Ya, silakan kepada pemateri untuk mempersiapkan presentasinya. Ya, silakan, monggo. Saya izin untuk share screen ya, Bu. Oke. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah, bagus. Oke. Ini dimulai aja ya, Bu? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya kelompok 7 akan menjelaskan pengguna perpustakaan. Di sini ada saya sendiri, Anissa Mafurakasa Suprapto, dan Siti Fatimah Munadia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Siapa saja sih yang dapat menggunakan perpustakaan? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fatimah. Kemudian, perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah
lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagama, rumah ibadah, atau organisasi Islam. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Lalu selanjutnya pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Saya mau bertanya. Iya. Iya, Nisa. Pertanyaannya itu, haruskah pustakawan melakukan pendidikan non-formal terkait bidang perpustakaan? Makasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Iya, silakan Farul. Tadi kan dalam pengertian perpustakaan ada kata baku. Maksud dari baku itu apa ya? Dalam pengertian tersebut. Baik, makasih Farul. Ibu, saya minta waktu sebentar untuk berdiskusi ya, Bu. Ya, silakan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Haruskah perpustakaan mengikuti pendidikan non-formal terkait di bidang perpustakaan? Menurut saya dan Anissa Makfira, ya, karena di luar itu aja apa ya, ada pembinaan lagi ke apa bidang keilmuan perpustakaan itu ada pembinaannya lagi. Makanya dari itu, jadi kita harus mengikuti pendidikan non formal lagi. Mengerti tidak? Jadi selain dia harus melakukan pendidikan formal juga, tapi di lain itu juga dia harus Yang ngikutin juga ngikuti kan ya? lagi. Iya. Iya. Oke, Waktu itu, maaf, aku tambahin lagi ya. Soalnya oke. waktu itu pas lagi kita awal-awal masuk UHAMKA, itu aku kan pernah dikasih tahu sama kakaknya tuh yang perpustakaan itu, kepustakaannya. Dia tuh kayak ngasih tahu, dia tuh kayak sharing-sharing gitu kan, kayak ngasih tahu yang ini saya mengikuti lagi. Pokoknya dia curhat gitu lah tentang perpustakaan gitu, sama tentang dia menjaga perpustakaannya itu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Farul Hidayat. Menurut kami berdua, tadi kan bertanya ya, dalam pengertian perpustakaan itu ada kata sistem yang baku. Kalau menurut KBBI itu kan kata baku ialah kata yang telah ditentukan. Kalau menurut kami, sistem yang baku itu berarti sistem yang telah ditentukan. Begitu, Farul. Oh baik, berarti setiap perpustakaan itu punya sistem yang sama ya. Terima kasih Anissa. Ya, sama-sama Farul. Ibu sudah terjawab 2 pertanyaannya. Ibu ini langsung tutup aja ya presentasinya ya, Bu. Ya, boleh. Baik, berikut itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 7 ya yang telah mempresentasikan materinya. Luar biasa ya. Ibu share kembali ya, itu apa materi dari kelompok 7. Bentar. Oh, dia nggak mau ya. Coba tolong di-share kembali deh apa materinya. Iya, boleh, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Oke, atasnya. Judulnya. Terus ya. Ya, ini materinya tentang pengguna perpustakaan ya. Tentang pengguna perpustakaan seharusnya memang berbicara tentang pengguna perpustakaan, siapa yang menggunakan perpustakaan, dan apa yang disebut dengan pengguna perpustakaan, dan siapa saja yang memanfaatkan perpustakaan. Terus next, di bawahnya, nah, terus atas lagi tadi, nomor 2, nah ini.
Dan bagus sekali ya materinya membahas terlebih dahulu tentang apa itu perpustakaan ya. Ini mungkin dia ngambil dari undang-undang kalau nggak salah ya, Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007 ya, bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis. Institusi berarti kan lembaga. Institusi pengelola koleksi karya tulis berarti perpustakaan ada lembaganya, ada mengelolanya. Apa yang dikelola yaitu karya tulis. Kemudian apalagi karya cetak. Itu apalagi dan atau karya rekam. Nah, karya rekam ini bisa CD, bisa bisa yang bersifat elektronik lah, CD, e-jurnal, e-book, begitu kan. Kemudian secara profesional, berarti karya-karya itu dikelola secara profesional oleh orang-orang yang profesional. Siapa itu orang-orang profesional? Berarti dia memiliki pendidikan. Apa pendidikannya? Pendidikannya adalah sarjana ilmu perpustakaan. Ini kata undang-undang yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak sembarang orang mengelola perpustakaan, dia harus orang-orang yang profesional. Bu, tapi kenyataannya di lapangan banyak juga misalnya yang khususnya ya perpustakaan sekolah gitu ya dikelola oleh tata usaha atau jangan-jangan OB yang mengelola perpustakaan. Bisa aja karena memang mungkin kekurangan, misalnya contohnya itu yang ada di wilayah Banten masih banyak itu perpustakaan-perpustakaan yang tidak dikelola secara profesional dan bukan oleh orang-orang yang berkompeten. Nah, disinilah dengan adanya undang-undang ini maka orang-orang tersebut harus diganti dengan orang-orang yang lebih paham tentang dengan perpustakaan. Tapi ada juga tuh Bu, misalnya orang-orang misalnya bukan sarjana perpustakaan, tetapi banyak guru-guru. It's no problem. Misalnya guru-guru juga bisa, guru toh juga profesional juga. Cuman guru-guru itu harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, misalnya selain guru bisa nggak Bu? Bisa saja. Misalnya saking memang masih jarang ya sarjana ilmu perpustakaan itu, bisa saja misalnya orang-orang yang latar belakangnya non perpustakaan, misalnya sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana pertanian bahkan ada juga. Tapi mereka-mereka ini yang orang-orang non ilmu perpus itu yang latar belakangnya harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Tadi kan udah dipaparkan juga oleh pemateri ya. Ada keluh kesah bahwa saya harus mengikuti pelatihan sebagainya. Nah, mungkin orang-orang yang mengikuti pelatihan-pelatihan itu mungkin berasal dari non ilmu perpustakaan gitu. Nah, setelah itu dengan sistem yang baku, oh ternyata dalam mengelola perpustakaan itu, mengelola koleksi dan sebagainya harus secara profesional dan dengan sistem yang baku. Apa ini sistem yang baku? Berarti ada standar-standar. Nah, standar-standar ini nanti mungkin ada materi selanjutnya mungkin setelah UTS ya, yang akan dipresentasikan teman-teman kalian Anda. Itu tentang misalnya tentang DDC. Apa itu DDC? DW Decimal Classification. Apa itu Bu? Nah, itu DDC itu yang kelas-kelas yang dari kelas 00 sampai 19 sampai 900. Masih ingat nggak? Lupa jangan-jangan. Coba Ibu kita ulangi lagi coba dari kelas 00 sampai 900. 00 umum, 100 filsafat, 200 agama, oke, 300 Sosial. ilmu sosial, oke, 400 bahasa, oke, 500 sains, 600 teknologi terapan, ilmu ya, oke, 700 Kesenian. 800 kesusastraan, 900 sejarah dan geografi. Nah, itu sistem yang baku.
Misalnya Anda pergi ke UIN, itu sama aja, pakai DDC juga. Terus Anda bisa pergi ke UI, sama aja. Misalnya Anda mencari tentang ilmu pendidikan, misalnya kan. Nah, ilmu pendidikan ada di kelas 300. Nah, 300-nya lebih khusus lagi, yaitu apa? 371, itu tentang pendidikan. Baku mau pergi ke misalnya misalnya Anda pergi ke luar negeri misalnya kan ya, misalnya ke universitas apa tuh misalnya yang terkenal tuh. Misalnya apa sih universitas yang terkenal tuh Harvard ya, Harvard sama, mereka juga pakai DDC itu, jadi sama gitu ya. Terus atau mungkin misalnya Anda bisa daerah Indonesia aja misalnya ke apa ya, ke misalnya ke Medan atau kemana, ke USU misalnya, sama, mereka juga pakai DDC. Cuman ada cumannya, ada perbedaan sedikit dengan perguruan tinggi di lingkungan PTKIN. Apa itu Bu PTKIN? PTKIN itu perguruan tinggi Islam PT, perguruan tinggi PTK keguruan Islam, PTKIN negeri. Itu PTKIN biasanya itu UIN, STAIN, YIN. Nah, itu menggunakan standar bakunya pakai yang koleksi Islamnya itu memakai klasifikasi Islam. Itu aja bedanya. Selebihnya itu sama. Tetapi yaitu yang PTKIN ini standar bakunya kalau misalnya koleksi Islamnya memakai klasifikasi Islam. Nah, apa itu Bu misalnya klasifikasi Islam? Misalnya kalau misalnya Anda tuh pernah lihat, mungkin saya rasa di UHAMKA juga sama mungkin ya, misalnya 2X0, pernah nggak kelihat pergi ke koleksi Islam, misalnya 2X0 itu agama secara umum, 2X1 pernah kan, 2X2 misalnya tentang hadis, 2X3 tentang tafsir, 2X4 gitu kan. Nah, itu tentang koleksi Islam. Kemudian nah, yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Nah, artinya perpustakaan itu sebagai lembaga pengelola koleksi dari beragam koleksi, baik itu tercetak maupun non tercetak, baik itu bahan ajar maupun manuskrip gitu ya, termasuk manuskrip segala macam, itu dikelola secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian. Artinya ini semuanya ini koleksi-koleksi ini yang dimanfaatkan untuk pendidikan, dimanfaatkan untuk penelitian, dimanfaatkan untuk pelestarian. Apa itu Bu pelestarian? Pelestarian ini adalah kalau pendidikan udah jelas ya, penelitian juga udah jelas. Kalau pelestarian ini adalah untuk anak cucu kita nanti, ya kan? Namanya kan melestarikan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia ini, di dunia ini, itu harus dilestarikan. Kemudian bersifat informasi. Informasi ini adalah ya koleksi beragam koleksi ya, yang bersifat informasi. Informasi ini untuk kebutuhan kita. Misalnya untuk untuk menyelesaikan tugas-tugas kita dari dosen, atau kita mengadakan penelitian, kan butuh informasi. Nah, informasi-informasi inilah yang dikelola oleh perpustakaan. Dan rekreasi, oh ada juga Bu ya rekreasi, iya, rekreasi ini gunanya apa? Jadi perpustakaan itu bukan hanya untuk bukan hanya sebagai penyimpan buku, bukan hanya melestarikan atau menyimpan koleksi pengetahuan, tetapi juga rekreasi berupa misalnya penyegaran otak kita. Jadi kalau misalnya perpustakaan jutek gitu ya, maksudnya hanya nyimpan buku doang, itu agak keliru. Karena di dalam undang-undang udah dijelaskan dia harus bersifat rekreasi. Contohnya apa Bu rekreasi? Misalnya di perpustakaan sekolah misalnya kan ya, di perusahaan sekolah misalnya rekreasinya mengadakan game untuk anak-anak, koleksi game untuk anak-anak. Nah, itu bisa bersifat rekreasi. Dan kemudian apalagi misalnya ruangannya jangan statis gitu loh. Jangan misalnya mungkin Anda pernah melihat perpustakaan yang dindingnya itu bukan hanya putih, hitam,
biru, kuning, tetapi beragam. Ada merah, kuning, hijau di langit. Yang biru itu harusnya seperti itu kalau untuk perpustakaan sekolah. Nah, itu bersifat rekreasi lah. Kita juga sebagai orang yang udah besar gitu ya, seneng juga ya selfie-selfie di belakangnya gitu ya. Warnanya tuh misalnya di dinding ibu belakang dah misalnya, coba misalnya warna-warni juga kali Anda juga seneng kan, ibu juga seneng gitu. Nah itu jadi tidak hanya wih putih aja lah gitu kan ya, putih gitu terus kemudian udah warna-warni aja misalnya. Nah yang paling menarik itu kalau ibu pernah lihat ke perpustakaan, coba deh pergi ke perpustakaan Atmajaya. Keren tahu, raknya itu nggak lurus-lurus gitu loh, kayak rak-rak yang kayak misalnya di tempat ibu juga masih lurus-lurus ya. Yang menarik sebenarnya kalau di Atmajaya itu perpustakaannya tuh raknya melingkung-lingkung gitu, melingkang lingkung. Aduh kalau misalnya ini ya kapan-kapan ibu nanti kasih lihat ya, contohnya ibu harus lihat download dulu dia ibu simpan di FB supaya untuk untuk daya untuk ya sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh rak itu jangan statis gitu lurus terus warnanya juga putih, kalau nggak hitam gitu. Kalau misalnya di Atmajaya itu melingkung-lingkuk gitu deh, melingkuk gitu. Jadi juga pas selfie juga enak, ibu bergaya di sana walaupun udah tuir-tuir kayak gini ibu bergaya gitu kan ya. Jadi emang perpustakaan harus seperti itu gitu. Nah, dan itu jarang banget yang memiliki perpustakaan seperti itu. Nah, biasanya memang yang agak menarik itu ya perpustakaan kalau di perguruan tinggi ya, perpustakaan yang yang dikelola oleh perguruan tinggi swasta. Misalnya contohnya lagi yang menarik, perpustakaan yang menarik itu yang di perguruan tinggi ya, perpustakaan UPH, Pelita Harapan. Wih, keren di situ perpustakaannya, keren banget. Jadi semuanya itu berbasis digital. Ada sih bukunya, tapi semuanya berbasis digital dan juga sekat-sekatnya itu kan yang ada tuh ya, misalnya ruang ini, ruang ini, ruang ini. Kalau mereka tuh sekat-sekatnya itu betul transparan, jadi pakai kaca, jadi terkesannya luas gitu ya, luas. Terus ada juga ini ada untuk bantal-bantal untuk nelonjor. Tahu nggak sih nelonjor ya? Nelonjor tuh begitu tuh, gitu nelonjor gitu. Untuk tiduran boleh di sana tuh. Jadi bantal-bantalnya itu kayak mungkin kalau pernah Anda pergi ke ini nih, ke Perpustakaan Nasional tuh ada kan bantal-bantal yang bulat-bulat warna-warna. Itu boleh disediakan di perpustakaan kita, boleh. Cuman itu kan terkait sarana ya, terkait sarana ruangan gitu. Kalau ruangannya luas kayak Perpustakaan Nasional sih oke-oke aja ya. Selain itu juga dana. Nah, itu seharusnya perpustakaan itu memang harus menuju sana ya, maksudnya arah-arahnya ke sana gitu. Apalagi perpustakaan sekolah gitu ya. Cuman itu lagi tergantung budget ya. Tergantung budget dan juga tergantung dari kebijakan ya, kebijakan dari perpustakaan kebijakan dari kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya itu paham, enak. Tapi kalau misalnya kepala sekolahnya itu kurang paham, yang tantar aja dah. Ini dulu dah, nih labnya nih kurang ini ya gitu. Jadi akhirnya perpustakaan di Indonesia ini banyak yang terbengkalai, khususnya di perpustakaan sekolah. Tapi tidak harus juga pesimis ya. Misalnya nih Anda ini kan misalnya sudah pernah belajar tentang perpustakaan, siapa tahu nanti Anda jadi menteri pendidikan gitu kan ya, nggak tahu juga kan, atau mungkin Anda menjadi asesor atau menjadi kalau di sekolah tuh pengawas atau apa. Nah itu yang harus diperhatikan unit-unit itu, unit perpustakaan, unit lab gitu, terutama tuh 2 unit itu kadang-kadang terbengkalai. Dan satu lagi apa, unit tata usaha, itu arsipnya juga banyak berantakan itu mungkin tidak terjamah, jangan-jangan ya, diumpak-umpak gitu dalam gudang gitu. Itu seharusnya kan harus dikelola. Nah, seperti itu. Dan kemudian coba next. Oh ya, balik lagi. Nah, rekreasi para pemustaka. Siapa ini pemustaka? Nah, inilah di dalam undang-undang yang suka Ibu bilang bahwa pengguna perpustakaan di dalam undang-undang itu disebut sebagai pemustaka.
Pemustaka dia tidak menyebut sebagai pengguna, dia pemustaka. Saya juga kurang paham tuh kenapa disebut dengan pemustaka. Mungkin gitu kan pengguna, mustaka perpustakaan, jadi pengguna perpustakaan. Kalau dalam bahasa apa itu namanya, bahasa Inggrisnya kan user ya, user gitu. Bahasa Indonesianya pengguna, tapi dalam bahasa undang-undangnya disebut pemustaka. Next, coba lihat lagi. Nah, siapa yang dapat menggunakan perpustakaan? Nah, coba terjawab tidak? Next. Nah, ini coba balik lagi. Next, itu balik lagi. Siapa saja yang dapat menggunakan perpustakaan? Seharusnya kan kalau namanya pertanyaan siapa saja yang dapat menggunakan perpustakaan, jawabannya apa? Coba next. Jawabannya ini. Kalau siapa saja berarti wongnya kan? Ya, wongnya ya. Kalau misalnya jawabannya adalah perpustakaan, berarti itu lembaganya ya. Nah, berarti belum terjawab ya. Nah, ini siapa saja yang pengguna perpustakaan? Coba kelompok 7 bisa menambahkan. Iya, Ibu. Yang saya telah baca dari undang-undang itu Bu. Yang dapat menggunakan perpustakaan khusus. Coba balik lagi. Oh, oke. Berarti di sini isinya adalah perpustakaan umum dan perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana. Nah, seharusnya jawabannya bukan lembaganya dulu, tapi wongnya dulu. Wongnya dulu berarti siapa? Masyarakat luas kan? Nah, siapa saja yang menggunakan perpustakaan berarti masyarakat luas. Next, coba. Yang khusus ini berarti siapa? Peruntukan pemustaka di lingkungan lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi Islam. Berarti jangan lembaganya dulu, berarti orangnya dulu. Masyarakat luas, dibalik lagi coba ke perpustakaan umumnya. Masyarakat luas, siapa saja yang memanfaat perpustakaan berarti yang pertama adalah masyarakat luas. Masyarakat luas yang apa ya? Yang di masyarakat luas yang dikelola oleh perpustakaan umum. Untuk apa tujuannya? Yaitu sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, beragama, dan status sosial. Berarti dari bayi hingga kakek-kakek kan. Nah, masyarakat luas di situ. Nah, siapa pengelolanya? Adalah perpustakaan umum. Jadi jawabannya adalah orangnya dulu, baru nanti lembaganya. Ini masyarakat luas ini tanpa membedakan umur, berarti kan bayi juga boleh kan, bayi, terus jenis kelamin, tanpa membedakan perempuan laki, suku, entah Batak, entah Padang, entah Jawa, ras nih apa nih, ras apa kulit kali ya, agama, Islam atau sebagainya, dan status sosial ekonomi. Berarti misalnya dia misalnya dia pedagang sekalipun atau mungkin jangan-jangan pengemis sekalipun, perpustakaan harus wajib menerima. Tapi khususnya mungkin di perpustakaan umum. Ya bukan berarti di perpustakaan perguruan tinggi itu tidak boleh, enggak juga. Pasti ya juga mereka mungkin yang misalnya pengemis gitu ya, mungkin ya. Maaf ya, mungkin dia agak sungkan kalau ke perguruan tinggi. Mungkin tapi kalau misalnya ke perpustakaan umum, itu ya boleh-boleh aja, dan petugas perpustakaan tidak boleh menolak. Misalnya ada ya yang kurang
misalnya pakainya kurang bagus, pengemis, mungkin aja dia pengen belajar juga kan, di situ ada yang sesuatu hal yang menarik, boleh saja. Tapi memang ini menarik ini sebetulnya apa ya, lingkup perpustakaan umum ini, misalnya apakah kita pernah lihat di perpustakaan nasional aja, apakah pernah kita lihat pengemis masuk dalam perpustakaan nasional? Seharusnya mereka harus menerima. Tapi sebelum mungkin aja dari pengemisnya itu sendiri yang mungkin yang tidak enak kali ya masuk ke dalam ruangan perpustakaan nasional atau umum. Tapi ya pada intinya kalau misalnya dilihat dari pengertian dari undang-undang ini ya tidak boleh menolak. Ibu pernah menonton film tentang apa tuh ya, tentang penemu apa ya, saya lupa itu. Jadi dia itu untuk mendapatkan informasi di perpustakaan di perpustakaan aja itu harus ibaratnya curi-curi gitu loh. Dia harus nyelinap dan sebagainya sehingga dia mendapat informasi di dalamnya. Pas ketahuan sama petugas dia dipukulin gitu ya. Nah itu memang zaman sekarang sih tidak boleh gitu ya, tidak juga tidak akan juga terlihat ya kejadian tersebut. Tapi intinya adalah bahwa ketika misalnya siapapun yang datang ke perpustakaan itu tidak boleh ditolak gitu ya, karena dia perpustakaan adalah lembaga yang menyelamatkan, lembaga yang mengelola, lembaga yang menyebarkan ya informasi yang di dalamnya dikelola informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan, sehingga perpustakaan itu disebut sebagai non-profit ya. Non-profit itu artinya kan tidak berbayar dan sebagainya. Nah, next itu coba, nah ini perpustakaan khususnya adalah, nah khusus di sini ya, kalau umum itu udah jelas umum ya, namanya umum itu luas ya, luas, berarti siapapun juga boleh, apalagi nasional, lebih-lebih ya, lebih-lebih berarti nasional tuh orang bule segala macam juga boleh masuk. Nah kemudian ini yang khusus, nah khusus ini artinya bukan berarti perpustakaan itu khusus orang-orang tertentu aja, orang-orang yang tadi yang misalnya di umum tidak boleh saja, cuman dilihat karena apa, koleksinya, dilihat dari koleksinya namanya perpustakaan khusus berarti kan koleksinya khusus. Nah khusus untuk siapa? Unsur misalnya di sini ada unsur lembaga pemerintahan, berarti misalnya orang-orang yang memanfaatkan itu berarti misalnya lembaga pemerintahan, misalnya perpustakaan departemen, misalnya kalau yang ibu tahu misalnya perpustakaan Kementerian Agama, perpustakaan Kementerian Keuangan, terus perpustakaan Bank Indonesia. Coba deh main-main ke perpustakaan Bank Indonesia. Keren banget, di sana ada koleksi-koleksi berkenaan uang dari zamannya dulu diciptakan hingga sekarang. Itu bagus banget di sana. Kalau mungkin Anda ingin meneliti tentang keuangan, bentuk-bentuk uang yang ada di Indonesia, itu bisa ke perpustakaan Bank Indonesia. Kemudian ada lembaga masyarakat. Nah, lembaga masyarakat ini siapa? Misalnya taman bacaan, bisa taman bacaan, kemudian TBM ya, taman bacaan masyarakat, kemudian perpustakaan keluarga, bisa masuk ke lembaga masyarakat. Atau mungkin namanya tidak mesti juga perpustakaan ya, misalnya apa ya? Misalnya taman informasi pelangi misalnya, boleh aja toh isinya juga berkenan tentang perpustakaan, jadi boleh-boleh aja gitu, namanya apapun. Tapi kalau misalnya dikelola tentang buku-buku atau koleksi-koleksi buku baik tercetak maupun elektronik, itu disebut dengan perpustakaan, walaupun namanya beda nggak apa-apa. Terus lembaga pendidikan udah jelas ya, lembaga pendidikan berarti kan perguruan tinggi, sekolah gitu kan ya. Nah, kemudian lembaga pendidikan keagamaan, misalnya perpustakaan, Muhammadiyah. Nah, berarti kan orang-orang yang memanfaatkan perpustakaan Muhammadiyah itu orang-orang yang ada di sana, orang-orang Muhammadiyah gitu. Atau enggak
perpustakaan perpustakaan NU ada di Jalan Salemba itu kalau misalnya Anda mau ke sana tuh. Di situ tentang bukan hanya perpustakaan sebetulnya disebut di situ kalau menurut Ibu. Bisa juga di situ tentang arsip ya, karena di situ melingkupi koleksi-koleksinya itu tentang arsip-arsip Gus Dur, terus ya tentang ke NU-an lah, terutama Gus Dur ya, tentang Gus Dur sedang waktu itu arsip tentang foto-foto Gus Dur yang sedang waktu beliau menjabat menjadi presiden gitu, tahu berbagai macam lah di situ. Kalau menurut Ibu, kalau itu merupakan koleksi arsip ya, bukan koleksi perpustakaan. Jadi di situ tuh kalau misalnya perpustakaan NU itu digabung antara arsip dengan perpustakaan, boleh-boleh saja. Kemudian perpustakaan yang lembaga pendidikan keagamaan ini Ibu pernah pengen teliti itu tentang perpustakaan apa tuh namanya itu yang dilarang oleh pemerintah tuh, apa namanya ya, aliran apa itu, Ibu mau ke sana tuh ceritanya, mau neliti tentang perpustakaannya. Menarik menurut Ibu ya, kenapa dia dilarang oleh pemerintah dan sebagainya, kenapa dia mendirikan aliran itu dan sebagainya. Tetapi ternyata tidak mudah juga masuk ke sana. Tidak mudah, seharusnya kan namanya perpustakaan kan wajib ya, maksudnya wajib menerima siapapun dan dalam kondisi apapun, artinya mau dia sebagai peneliti, apa dia sebagai mahasiswa, atau dia sebagai pedagang, sebagainya, boleh aja dimasukkan. Tapi ternyata nggak mudah juga masuk ke itu, ke apa ya namanya, lupa Ibu, yang dilarang itu oleh pemerintah tuh. Itu Ibu nggak bisa tuh masuk ke sana walaupun udah pakai surat dan sebagainya, agak sulit itu, agak sulit. Mungkin saking tertutupnya kali ya. Terus kemudian rumah ibadah. Nah, berarti kan pengguna di sini adalah orang-orang apa? Tergantung dari rumah ibadahnya, apakah dia gereja, apakah dia Islam. Berarti kalau misalnya Islam berarti kan perpustakaan masjid. Udah pernah belum ke perpustakaan Masjid Istiqlal? Belum pernah, Bu. Hah? Saya belum pernah. Nah, coba deh main ke sana. Kalau ketika misalnya ke Masjid Istiqlal, main-main ke perpustakaannya. Itu perpustakaan koleksi Islam yang terbesar di Indonesia. Ruangannya bagus ya, luas dan sebagainya. Ada di mana sih ya, di lorong berapa waktu itu ya. Itu ada koleksi juga berkenaan tentang Al-Quran gitu, Al-Quran yang besar banget, walaupun di Museum Istiqlal juga ada, tetapi di perpustakaannya juga ada tuh tentang koleksi Al-Quran. Nah, berarti kan kalau rumah ibadah berarti kan ya penggunanya adalah ya tergantung dari rumah ibadahnya ya. Berarti kalau misalnya masjid ya berarti ya orang-orang Islam gitu ya, orang-orang Islam. Tetapi di Masjid Istiqlal itu ternyata bukan juga orang Islam ke sana. Ada juga Ibu lihat di sana tuh, mungkin karena mungkin Masjid Istiqlal itu sebagai masjid negara gitu ya. Yang datang ke sana bukan hanya orang Islam. Ada juga misalnya ada orang Korea Ibu lihat, terus ada orang Jepang gitu yang ke sana gitu ya. Hanya untuk meneliti, dia mungkin untuk meneliti, mengunjungi, mensurvei segala macam. Jadi agak bervariasi yang datang ke Masjid Istiqlal. Dan yang pernah Ibu datangi lagi Masjid Syuhada Yogyakarta nih, mungkin ada di antara adik-adik yang asli Jogja. Ada yang asli Jogja di sini? Nggak ada. Nah, itu pergilah kalau misalnya main ke Jogja, pergilah ke Masjid Syuhada ya, Masjid Syuhada di Jalan Kota Baru. Di sana ada perpustakaan yang juga di lantai 1 itu perpustakaannya itu 24 jam itu. 24 jam dibuka gitu ya. Siapapun boleh ke sana, siapapun boleh, bebas, malah terbuka, nggak dijaga, malah ada penjaganya, cuman ya itu dibukanya terbuka saja. Itu perpustakaan yang menurut Ibu betul-betul terbuka banget, sebab ya pintunya selalu terbuka, nggak pernah tertutup gitu ya. Kalau Istiqlal kadang-kadang suka tutup juga.
Nah, kemudian ini ada organisasi Islam. Nah, organisasi Islam misalnya, kebalik ya, lembaga pendidikan keagamaan mungkin ini ya, mungkin semacam apa ya, pesantren kali ya. Kalau lembaga pendidikan keagamaan pesantren, kemudian organisasi Islam seperti misalnya yaitu perpustakaan NU atau mungkin perpustakaannya ISIS atau mungkin perpustakaannya Muhammadiyah gitu kali ya. Udah pernah belum Anda nih, kita kan ini ya UHAMKA ya, udah pernah belum ke gedung Muhammadiyah? Belum. Di sana itu koleksinya itu dari ada majalah tentang kemuhammadiyahan itu dari tahun 1952. Sana ada itu, koleksinya disimpan dengan rapi oleh petugasnya. Dan petugasnya juga bukan ilmu perpustakaan juga, tetapi beliau selalu mengikuti pelatihan dan sebagainya. Next. Nah, pustakawan ya, pustakawan. Berarti yang apa ya, pustakawan ada pengelolanya ya, pengelolanya. Ya ini udah jelas ya pertanyaan tadi dari yang tadi ada yang bertanya ya, apakah kenapa harus profesional ya, karena dia memiliki kompetensi ya, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan gitu ya. Jadi pustakawan ini ibaratnya seperti Anda juga, misalnya seperti misalnya nanti ya jadi guru gitu ya, seperti guru juga, dia profesional, guru profesional, pustakawan profesional, kemudian dokter juga profesional, dia sama-sama fungsional gitu, sama-sama fungsional. Jadi namanya fungsional itu berarti kan tenaga-tenaga ahli yang di bidangnya gitu. Misalnya di perpustakaan berarti ahli di bidang perpustakaan. Kalau guru ahli dalam keguruan. Kemudian kalau misalnya dokter ahli dalam dalam mengobati pasien dan sebagainya. Nah, profesional. Nah, otomatis dengan keprofesionalannya itu harus dia memiliki kompetensi. Nah, ternyata di perpustakaan juga tidak hanya dia melalui pendidikan formal saja, tetapi dia juga harus mengikuti ujian-ujian kompetensi. Ada kompetensi tentang pengelolaan, ada kompetensi tentang pelayanan, ada kompetensi tentang pengembangan koleksi. Jadi yang Anda pelajari itu sebenarnya bidang-bidang perpustakaan yang harus memiliki keahlian-keahlian khusus gitu. Misalnya tentang pengembangan koleksi itu kemarin kan itu ada ujiannya tuh, ada ujiannya bagaimana mengembangkan koleksi dengan baik. Kenapa Bu harus ada ujiannya? Ya karena khawatirnya ketika misalnya ada dana misalnya 100 juta misalnya kan. Ketika misalnya dia tidak kompeten, maka uang 100 juta itu akan mubazir dibelikan buku-buku yang tidak bermanfaat. Kok bisa Bu, misalnya kok dia bisa beli buku yang tidak bermanfaat? Ya kan kalau misalnya konsep daripada perpustakaan itu adalah mengetahui siapa penggunanya. Misalnya tadi perpustakaan umum berarti masyarakat luas, berarti koleksi-koleksinya harus bersifat masyarakat luas. Dari mulai misalnya bayi berarti dimulai misalnya koleksi buku menggambar, ibaratnya kayak gitu kan, sampai ibaratnya buku-buku yang ilmiah. Nah, terus misalnya kalau khusus misalnya ya disesuaikan lagi, misalnya disesuaikan misalnya UHAMKA misalnya perpustakaan UHAMKA yang di FKIP. Nah, berarti koleksi-koleksinya harus disesuaikan dengan FKIP-annya gitu. Misalnya ada PGSD, terus ada lagi misalnya PBSI. Nah, harus disesuaikan koleksi-koleksinya. Ketika misalnya tidak sesuai berarti berarti petugasnya tidak kompeten untuk melakukan pengembangan koleksi. Dan kemudian misalnya apalagi di sini, nah memiliki tugas dan tanggung jawab, dia harus tanggung jawab terhadap apa yang sudah ditetapkan, terhadap apa yang dia beli, terhadap apa yang dia layankan dan sebagainya. Nah itu makanya perpustakaan itu wajib hukumnya harus berkompeten dan kemudian profesional dan kemudian memiliki background dalam kepustakawanan. Ada lagi ya, next.
Pemustaka. Kalau yang tadi apa tadi? Balik lagi. Oh, pustakawan. Oke. Next. Nah, pemustaka ini berarti, nah ini sebetulnya sudah terjawab sebetulnya pemateri ini ya, dia apa? Cuman seharusnya yang slide pemustaka ini di atas deh, seharusnya, ya kan? Ya seharusnya ini slide ini di atas gitu. So, siapa pengguna perpustakaan? Ya pemustaka. Ya ini terjawab sih sebenarnya, cuman ada slide-nya di bawah ya. Ya, siapa itu pengguna pemustaka? Siapa pemustaka itu? Adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Jadi ini seharusnya slide-nya di atas, kemudian lembaga yang memanfaatkannya itu adalah di bawahnya. Ya, seperti perpustakaan umum, perpustakaan khusus gitu. Ya, next satu lagi. Ada lagi? Ya, ya itu mungkin komentar Ibu ya. Ini saya terima kasih banget ya kepada teman-teman semua ya. Walaupun Ibu apa ya, mungkin terlalu mempush Anda untuk mempelajari perpustakaan dengan gaya Anda sendiri, dengan pemahaman Anda sendiri, tetapi Ibu sangat senang, sangat bangga banget ya pada teman-teman semua ya, dimulai dari apa ya, dari kelompok 1 hingga sekarang gitu bisa belajar. Ibaratnya ini kan Ibu kasih soal, Anda membuat gitu kan ya, itu udah suatu luar biasa itu, maksudnya dengan memahami sendiri, padahal belum juga kasih materi-materi yang khususan sebenarnya kan, tapi Anda sebenarnya secara tidak langsung Anda belajar sendiri, dan dengan begini sih betulnya tujuan Ibu supaya Anda apa ya, tidak hanya mendapat dari Ibu aja, tapi oh ternyata gini loh. Nah, tapi setelah dijelaskan, oh ternyata seperti itu. Jadi lebih apa ya, lebih sih lebih apa ya, lebih memahaminya, lebih lah ya, dibanding misalnya dari Ibu aja, kemudian Anda mendengarkan gitu ya, mendengarkan takutnya malah masuk kanan keluar kiri gitu, namanya mahasiswa ya. Ibu juga pernah mahasiswa soalnya. Ya. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 7 dari 1 ya, dari 1 kemudian sampai kelompok 7 sampai saat ini ya, terima kasih banget gitu ya. Anda sangat berjuang untuk mempresentasikan materi-materinya, dan Ibu berharap nanti pas UTS ya, pas UTS Anda itu mendapatkan nilai yang terbaik ya, dapat nilai yang terbaik, kemudian soal-soal yang Ibu berikan juga tidak jauh-jauh dari apa yang dipelajari gitu ya, apa yang dipelajari. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab dengan baik. Mengenai nilai, jangan khawatir lah kalau misalnya Anda itu betul-betul aktif dan juga mengerjakan tugas, insya Allah semuanya yang terbaik lah. Dan apa ya, ya Anda kan sudah berusaha juga gitu ya. Ya, kemudian yang tapi di balik semua itu yang Ibu harapkan adalah Anda memahami perpustakaan gitu ya. Misalnya nanti Anda mengikuti KKN, oh udah paham, perpustakaan, oh iya itu tinggal ibaratnya udah di luar kepala gitu, udah paham gitu. Itu yang Ibu harapkan, dan kemudian ketika misalnya di lingkungan Anda ada perpustakaan yang perlu dibantu, bantulah, misalnya ada perpustakaan TBM atau ada perpustakaan masjid gitu, bantulah mereka gitu, karena mereka juga Ibu lihat yang kurang itu di masyarakat itu perpustakaan, mereka berusaha untuk mendirikan perpustakaan masjid tetapi ala kadarnya gitu, jadi sayang juga gitu ya kalau mungkinnya keterbatasan tenaga dan keterbatasan orang-orang yang bisa ya bisa di bidang itu, tetapi juga kadang-kadang ya agak cuek juga gitu ya. Ya kayak misalnya di lingkungan Ibu aja di masjid Ibu ya gitu ya, kita kadang-kadang mau ngasih tahu harusnya begini loh, tapi mereka kadang-kadang juga ya terbentur dengan segala sesuatunya ya. Jadi ya yang penting kita sudah berusaha gitu ya, berusaha. Jadi Ibu berharap juga Anda juga begitu. Jadi ketika misalnya ada butuh bantuan untuk ada yang perlu dibantu, perpustakaan TBM atau perpustakaan masjid,
atau perpustakaan kelurahan mungkin, ya bantu saja sesuai dengan apa yang Anda pahami. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Ya, terkait untuk UTS ya, Bu. Kan tadi kita tetap Google Meeting ya. Berarti ngegunain 2 device ya, Bu? Yang satu untuk melihat soal, yang satu untuk Google Meeting, betul, Bu? Tidak, Bu? Google Meeting itu kan cuma hanya untuk, nah itu juga Ibu kurang paham. Kemarin itu diinfokan harus Google semacam kayak apa ya, kayak apa ya, kayak UTS seperti sebelum pandemi gitu. Jadi kalau UTS sebelum pandemi kan ibaratnya dosen datang terus memantau, ya kan gitu kan ya, memantau kemudian ngambil soalnya kembali gitu kan ya, selesai dalam waktu 1 jam. Nah mungkin seperti itu. Jadi dalam Google Meeting itu juga Ibu hanya memantau, ya kan, selama 1 jam, kemudian Anda berusaha untuk menjawab, setelah itu selesai. Pemikiran Ibu seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada info lainnya ya berarti Ibu cuma hanya tinggal menerima hasil Anda aja kan, jadi nggak usah pakai buka link Google Meet, iya kan begitu? Nah, kalau misalnya kayak begitu, ya nantilah mungkin nanti ada info lebih lanjut ya, mungkin ke mahasiswa juga saya rasa juga nanti ada info lebih lanjut ya. Ya kalau apa ya, kalau misalnya pakai Google Meet ya berarti memang iya, berarti ada 2 ya, yang satu laptop ya, yang satu HP. Yang HP itu lebih baik yang Meet-nya. Yang laptopnya lebih baik yang mengerjakannya, sebab kan khawatirnya kalau menjawab dengan HP, khawatirnya apa ya? Khawatirnya pas penulisan soal, pas menjawab esainya itu mungkin. Ya nyamannya Anda aja gimana? Nyamannya seperti apa? Di Google Meet-nya itu apa di HP atau di laptop, atau pas jawabnya itu di HP atau di laptop, ya nyamannya Anda aja gitu, seperti itu. Cuman ya kalau misalnya nanti nggak perlu pun Google Meet, ya nggak apa-apa kan, yang penting kan Ibu nerima soalnya kan, jawabannya kan. Misal gitu, nggak penting itunya nggak penting Google Meet, cuman mungkin logikanya absennya dari mana kan gitu, absennya kan mungkin gitu, seperti itu. Jadi nanti mungkin mahasiswa juga diberi info mungkin. Tapi intinya kalau untuk menjawab itu ya di form yang Ibu berikan saja, jadi Anda nggak usah mesti jawab di kertas, kemudian scan, terus kirim ke Ibu melalui email. Aduh, ya nggak apa-apa sih, cuman kadang-kadang lebih enak di Google Form, langsung terjawab ABC-nya, kemudian Anda juga cepat mendapatkan nilai kan? Lebih cepat menurut Ibu sih. Ya mungkin itu yang bisa Ibu jawab. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Terkait mungkin UTS atau apa?
Oh iya, satu lagi yang Ibu lupa, nanti takut nggak bisa terjawab juga. Misalnya apa kemarin Ibu sudah menambahkannya terkait struktur organisasi perpustakaan. Kemarin itu kan struktur organisasi perpustakaan ada ada kepala sekolah, kemudian di bawahnya itu ada kepala perpustakaan, kemudian di bawahnya itu ada beberapa staf gitu ya. Nah, itu selain struktur perpustakaan ada namanya juga organisasi perpustakaan. Nah, organisasi perpustakaan ini di perpustakaan juga ada organisasinya. Jadi semacam misalnya dokter ada ID gitu kan ya. Terus kemudian kalau guru itu ada PGRI, kalau di perpustakaan ada apa, Dek? Ini soal loh. Ada apa coba? Siapa yang bisa jawab? Kepustakaan, Bu. Perpustakaan. Kurang tepat, yang lain. Ibu ulangi ya soalnya ya. Di dalam perpustakaan itu ada organisasi perpustakaan. Seperti misalnya dokter ada ID. Terus kemudian guru ada PGRI, ya kan? Kemudian apa lagi misalnya? Kemudian kalau apa hukum ada Persatuan Hukum Indonesia. Nah, kalau perpustakaan organisasinya IP bukan, Bu? yes, IP salah satunya. Kalau IP berarti ya berkaitan dengan pustakawannya. Apa singkatan dari IP? Ikatan Pustakawan Indonesia. Yes, benar. Nah, sekarang yang sekolah dasarnya, jangan sekolah, deh, bukan sekolah dasar, yang khusus perpustakaan sekolahnya, apa organisasinya? Kalau IP itu pustakawannya, jadi pustakawan itu ada ada ikatannya, Ikatan Pustakawan Indonesia. Nah, sekarang kalau perpustakaan sekolahnya apa? Perpustakaan berarti lembaganya. FPSI bukan, Bu? FPSI. Apa itu singkatannya? Di sini sih Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia. Oke, itu forumnya. Yang ininya, yang apa? Itu forum, oke betul forum. Tapi maksudnya organisasinya. APISI bukan, Bu? Apa tuh? APISI. Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia. Oke, bisa juga itu. Ada satu lagi. Yang ada yang lebih tepat lagi. Ayo apa? APUSI ya, Bu. Iya, APUSI. Apa tuh singkatannya? Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Yes. Bonus itu dari Ibu. Bonus itu. Makasih, Bu.
Makasih, Bu. Kalau tidak ada soal nanti organisasi perpustakaan apa aja atau kecuali. Nah, tadi udah tahu kan ada apa tadi forum, ada IPI, ada adfusi. Nah, kalau misalnya yang bawahnya D-nya itu aneh, berarti kecualinya yang aneh. Bonus ya. Atau lagi Ibu kasih bonus. Apa kemarin soalnya? Berapa standar koleksi perpustakaan sekolah? Ini waktunya cuma 1 jam, gimana ya baca soalnya 10, jangan ABC ngawur ya, sayang. Satu soal soalnya 5 poin, Bo. Ini yang lainnya pada tidur apa ya? Farul Hidayat, Anissa, Mareti, Rara, Siti Nadia. Enggak, Bu, nggak tidur, Bu. Hah? Nggak tidur, Bu. Nggak tidur, jawab lah, coba. Berapa standar koleksi perpustakaan sekolah? Ada 8. Hah? Ada 8. 8 apa? 8 standar. 8 standar. Banyak kan ya, Bia? Bukan. Salah. Perhatikan dulu jawab ininya soalnya. Berapa standar koleksi perpustakaan sekolah? Fahrul? 11. 11. Dari mana tuh 11? Standar minimal koleksi gini. Di mana ya, Bu? Jumlahnya, makanya perhatikan soalnya. 1000 ya, Bu? 1000 Satu buku eksemplar, ya, Bu? Bu. Berapa? 1 eksemplar bukan? 1. Jadi standar perpustakaan sekolah 1 gitu ya? Berapa, Fahrul? 1000 buku bukan, Bu? Iya, 1000, bukan 1000 buku. 1000 judul. 1000 judul buku, Bu. 1000 buku, bukan 1000 judul. Misalnya ada soalnya lagi, misalnya ini tahu ada atau enggak ya, saya lupa. Berapa standar perpustakaan sekolah? A, 1000 judul. B, 1000 judul, 1500 eksemplar. C, lebih besar 1000 judul. Jawabannya yang mana? Cek, Bu. Hah? Cek, Bu. Benar. Benar. C. Tapi Ibu lupa tuh mana C, B-nya, yang penting itulah. Bonus ya, ada 2 ya. Lumayan tuh 10 tuh. Ini 1 poin tuh 5. Ya gayanya seperti itu ya. Apa soalnya. Kemudian yang bagian B itu misalnya uraikan, ya Anda uraikan aja. Uraikan bla 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 ya Anda uraikan. Makin banyak Anda menguraikan dengan baik dan tepat, maka makin bagusnya. Oke, Bu. Makasih, Ibu. Sama-sama. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Sepertinya cukup. Ada nggak? Cukup. Ini udah absen belum? Belas ya. Ada lagi pertanyaan?
Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita sudahi ya. Kita sudahi. Anda tetap ini ya, tetap semangat kuliahnya ya. Tetap semangat. Terus nanti pas ujian Anda berdoa, minta restu orang tua, minta doa. Insya Allah nanti hasilnya pun baik. Ya, sebelum disudahi, kita baca sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada yang sudah hadir dan yang aktif, dan terima kasih juga kepada pemateri. Kita jumpa lagi nanti pas saat pelaksanaan ujian dan juga nanti pelaksanaan setelah ujian. Dan jangan lupa yang belum mengikuti webinar, Ibu sarankan lebih baik Anda mengikuti webinar ya. Salah satunya aja. Kalau misalnya tidak mendapatkan kuota hadir dalam webinar, maka bisa melihat ke YouTube. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.